Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Wahyuni, NIM 2030111126, mata kuliah Pendidikan Inklusi, dosen pengampu Ibu Demega Adina Mutafaria. Baiklah, saya akan membacakan materi pendidikan inklusi. Yang A, konsep pendidikan inklusi. Yang B, landasan pendidikan inklusi. Yang C, sejarah menuju inklusi. Yang D, prinsip pendidikan inklusi. Yang E, elemen pendidikan inklusi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin A, konsep pendidikan inklusi. Pengertian pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Hildegard Olsen, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Bentuk tujuan pendidikan inklusi: yang pertama, memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, dan relevan. Yang kedua, memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Baiklah, saya akan menjelaskan poin B, landasan pendidikan inklusif. Landasan sebagai azas dalam pelaksanaannya terbagi beberapa macam. Yang pertama, landasan filosofi. Pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan oleh fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai berikut. Yang A, Bhinneka Tunggal Ika. Yang B, pandangan agama khususnya Islam. Yang C, pandangan universal. Yang kedua, landasan yuridis. Landasan yuris internasional penerapan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca oleh para Menteri Pendidikan sedunia. Yang ketiga, landasan pedagogis. Landasan pedagogis seperti dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, landasan empiris. Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu yang A, Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang B, Konvensi Hak Anak 1989, yang C, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990. C, sejarah menuju inklusi. Selama beberapa dekade mengalami banyak perubahan dalam pendidikan bagi anak penyandang cacat. Perubahan dalam kesadaran dan sikap keadaan, metodologi, penggunaan konsep-konsep terkait dan sebagainya. Perubahan tidak hanya relevan bagi kepentingan dan pengayaan anak penyandang cacat, tetapi bagi pengayaan semua anak yang terlibat. Konsekuensi yang paling penting dari adalah pengakuan dan penghargaan akan adanya keragaman. Hal ini juga menghasilkan upaya-upaya untuk membawa kembali ke dalam masyarakat mereka yang sebelumnya telah dipisahkan atau disegregasikan oleh mayoritas terbesar masyarakat karena mereka berbeda. Di antara yang telah dipisahkan tersebut, kita temukan anak-anak yang mempunyai hambatan belajar dan perkembangan. Hambatan-hambatan tersebut disebut diantaranya oleh kecacatan. Yang D, prinsip pendidikan inklusi. Prinsip paling mendasar dalam pendidikan inklusif adalah bagaimana anak peserta didik dapat belajar bersama, belajar untuk dapat hidup bersama. Menurut Johnson dan Miriam Skujen menjabarkan 3 prinsip. Yang pertama, bahwa setiap anak termasuk dalam komunitas setempat
dan dalam satu kelas atau kelompok. Yang kedua, bahwa hari sekolah diatur penuh dengan tugas-tugas pembelajaran, komparatif dengan perbedaan pendidikan dan fleksibilitas dalam memilih dengan sepuas hati. Yang ketiga, guru bekerja sama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, khusus dan teknik belajar individu, serta keperluan-keperluan pelatihan dan sebagaimana mengapresiasikan keanekaragaman dan perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas. Sekian materi saya tentang pendidikan inklusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.